Oke, selamat pagi, siang, malam ya teman-teman. Jadi di video ini saya bakal membahas gimana sih cara koneksi project yang udah kita buat itu ke database. Khususnya itu menggunakan MySQL ya di kasus kali ini. Nah, yang pertama itu ketika kita mau koneksi ke database project kita ya, project Java kita itu kita bisa menggunakan yang namanya library JDBC driver. Jadi si Java itu bisa mengkoneksikan ke database menggunakan library ini teman-teman. Nah teman-teman, buat teman-teman yang belum download JDBC-nya itu bisa melalui link ini ya. Nanti PDF ini saya kirim, jadi teman-teman bisa langsung klik nanti. Setelah teman-teman download, itu di sini ada tutorial untuk downloadnya juga ya. Silakan diikutin dulu aja, saya udah buatin. Nah setelah teman-teman download, teman-teman perlu masukin driver tersebut atau file jar yang udah di-download tersebut itu ke IDE teman-teman. Entah itu NetBeans atau Eclipse. Nah, di sini saya udah buatin dua tutorial gimana cara masukin driver kita ke IDE NetBeans dan juga ini NetBeans ya, dan juga Eclipse. Kayak gitu. Jadi teman-teman yang udah download silahkan masukin drivernya, entah itu Eclipse atau NetBeans. Nah, untuk yang pakai VS Code saya mohon maaf nggak buatin step-stepnya ya. Nah, proses tadi silakan dilakuin dulu aja. Kalau proses tadi itu udah selesai, teman-teman silakan masuk ke MySQL teman-teman. Entah itu pakai XAMPP atau apapun itu bebas, mau pakai terminal atau PHP-MyAdmin atau yang lainnya. Nah, teman-teman itu perlu membuat membuat database baru yang bernama DB perpustakaan ya. Kalau teman-teman mau ngikutin praktikum kali ini. Yang di dalamnya itu kita buat ada dua tabel users dan juga books. Nah, di sini saya juga udah buatin. Silakan teman-teman akses link tersebut. Buat query lengkapnya. Jadi query untuk membuat database, query untuk bikin table dan memasukkan nilai defaultnya. Kayak gitu. Silakan teman-teman pause video ini kalau sedang membuat database-nya. Setelah itu kita bakal langsung praktikum cara koneksi ke database kita. Silakan teman-teman buka ide masing-masing ya. Di sini saya pakai Eclipse. Nah, di sini pada video ini saya menggunakan project yang sebelumnya yang dimana itu pertemuan 11. Pertemuan 11 GUI lanjutan. Jadi silakan teman-teman buka lagi project pertemuan sebelumnya yang pertemuan 11. Oh ya, sebagai tambahan juga saya di sini udah buat ya. Nih, database-nya saya udah buat. Ada tabel books dan user. Kayak gitu. Nah, pertama, teman-teman, biasanya yang dilakuin oleh saya ya waktu itu tuh, atau mungkin teman-teman yang mau ngelakuin ini juga boleh. Pertama, itu kita perlu membuat database connection-nya, instance database connection-nya. Biasanya gini, teman-teman. Di source package, kita bikin package baru. Namanya database connection. Ini package-nya. Nah, di dalam package ini, kita buat nih file baru. Java class. Kita samain deh database connection gini. Nah, di dalam sini kita bakal mengatur atau membuat sebuah metode buat koneksiin project kita ke dalam database MySQL kita. Caranya gimana? Caranya gini, teman-teman. Pertama itu kita buat atributnya dulu deh. Kita buat atributnya private, static, dia itu tipe datanya connection. Namanya gini deh. Connection ini dari mana? Connection ini itu teman-teman silakan import dari sini ya. Import java.sql.connection. Nah, dari sini. Jadi kita buat atribut connection dari package SQL Java. Nah, setelah itu kita buat
metode untuk koneksiin koneksi kita yang di atas ini ke database kita. Kita buat deh public static. Dia itu bakal mereturn connection. Nama metodenya apa? Get connection. Kayak gini. Nah, di sini kita perlu ngecek dulu nih. Apakah connectionnya itu null? Maksudnya null tuh, ini project kita udah terhubung belum sama si database. Gitu. Kalau belum, kita lakukan try catching. Nah, kayak gini. Di dalam try, kita mau mencoba, pertama kita buat dulu deh, string URL database kita. Di sini teman-teman silakan ketikin JDBC _2 MySQL _// karena database kita masih di lokal ya, kita ketikin aja localhost. Portnya itu 3306. Nah, di sini slash nama database-nya. Karena nama database tadi saya buatnya itu ini ya, DB perpustakaan. Jadi sini saya ketikkan DB perpustakaan. Gitu. Setelah itu kita buat string user. Maksudnya user itu apa? Username ketika kita mau masuk ke database kita. Jadi di sini silakan teman-teman sesuaikan ya usernya. Di sini kan saya biasanya, atau mungkin teman-teman yang lain biasanya pakai root, lalu buat passwordnya itu saya biasanya kosong, atau teman-teman kalau yang username-nya dan passwordnya itu beda, silakan disesuaikan ya di sini. Setelah itu kita udah punya nih URL, user, dan juga passwordnya. Kita mau ngisi connection ini yang atas, diisi dengan driver manager kita. Caranya gimana? Kita panggil atributnya connection sama dengan kita panggil driver manager. Nah, ini sini masih error. Kita perlu import dulu di sini. Kita import java.sql.driver_manager. Diimport dulu ya ini. Setelah diimport, ini harusnya udah ada, dan di situ tuh ada metode yang namanya get connection, teman-teman. Nah, yang ini kan ada 3 nih. Kita pilih yang ini. URL-nya kita masukin sebagai argumen pertama, lalu user dan juga password. Boom. Kayak gini. Buat ngecek, buat debugging misalnya, kita bakal outputin. Misalnya di sini outputnya koneksi database berhasil. Kayak gitu. Nah, di catch kita ubah yang exception ini itu jadi SQL exception. Di sini bakal error karena kita perlu import lagi. Import java.sql.sql exception. Kayak gini. Di sini kita outputin deh. Out.println errornya apa? Atau enggak kasih message koneksi gagal .get message. Kayak gini. Buat ngambil errornya ketika koneksi ke database kita. Nah, setelah itu di luar if ya teman-teman, di luar if, karena kita metode ini harus mereturnkan connection. Di luar if kita returnkan connection. Kayak gini. Oke. Di sini kita udah buat instance database connection yang dimana di dalamnya itu ada metode get connection atau metode buat menghubungkan
kita dengan database kita. Nah, selanjutnya kita akan membuat user model, teman-teman. Di sini kan model kita masih ada satu. Kita akan membuat model yang lain, namanya itu user. Teman-teman silakan sini ketikkan user. Nah, mungkin tampilannya kayak gini ya. Seperti biasa, teman-teman silakan buat model usernya kayak gimana. Nah, tapi di sini saya kan udah buatin ya. Nah, di dokumen ini saya udah buatin, silakan teman-teman copy aja. Silakan di copy, terus paste di sini. Oke, hasilnya kayak gini. Lalu setelah itu teman-teman coba kembali ke book model. Di sini kan kalau kita lihat ya, kalau teman-teman ngikutin dari query yang saya bikin, di database books itu dia ada ID, judul, penulis, tahun, dan isBooked. Sedangkan di model kita, nih, ID, judul, penulis, tahun, isBook. Sedangkan di model kita, itu cuma ada judul, penulis, dan tahun, book, dan juga isBook. Dia nggak ada ID. Maka dari itu kita tambahin di sini private integer ID ini aja. Lalu di sini tulisin integer ID, koma, udah gini. Lalu di bawahnya this.id, kita isi ID. Di save. Oke, langsung close saja. Book Java close, user Java close. Oke, mungkin kalau teman-teman lihat lagi project struktur projectnya, di sini bakal ada error, teman-teman, di book page. Teman-teman silakan ke source-nya, terus cari yang error bagian mana. Yang error itu bagian sininya pasti. Di dalam button add action listener. Di sini kita perlu nambahin ID-nya. Di sini kan baru nambahin judul, penulis, dan tahun. Kita tambahin ya, di samping judul, itu 0 aja sebagai nilai default, sebagai ID bukunya. Karena nanti juga bakal kita hapus ini. Oke, kalau udah, silakan di close. Kita bakal bikin package baru, teman-teman. Package buat DAO-nya. DAO itu apa? DAO itu data access object-nya. Jadi kita bakal buatin kelas buat logika manipulasi data di database kita. Kayak gitu. Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak gini, teman-teman. Teman-teman, kita buat lagi package namanya DAO. Di DAO ini, kita buat Java class namanya user DAO. Kayak gini. Nah, di user DAO itu sebenarnya teman-teman bisa lakuin banyak hal ya. Misalnya teman-teman bikin metode buat nambahin data user, ngedit data user, update data user, register, login, dan lain sebagainya ya. Nah, di sini saya buatin yang login dulu aja karena kasusnya itu masih sederhana ya. Nah, di sini pertama kita buat dulu atribut connection-nya. Kayak biasa, private, dia static. Private connection sama dengan Jadi kita bikin atribut connection dari sini, jangan lupa import lagi ya. Biar gampang, di sini import java.sql.bintang biar diimport semua. Oke, kalau ini udah, kita bikin atribut con sama dengan database connection. Kita panggil ya ini. Kita import database connection kita, terus panggil get connection. Oke, kita udah buat nih connectionnya. Baru deh kita buat
metodenya. Metodenya itu metode login, teman-teman. Kayak gini, teman. Nah, kita itu pengennya nge-return user datanya, data usernya. Maka dari itu kita di sini user. Jangan lupa diimport modelnya. Import models user. Oke, setelah itu di login ini kita buat dua parameter. Parameter pertama itu string username. Parameter kedua string password. Nanti ketika kita manggil metode login ini, kita tuh perlu ngirimin user dan juga username dan juga passwordnya. Nah, di sini kita tinggal buatin deh query-nya. Query buat ngambil data berdasarkan username dan juga password. Mungkin teman-teman juga udah tahu. Di sini kita buat string SQL query sama dengan select bintang from data tabel kita users, di mana username sama dengan tanda tanya dan password sama dengan tanda tanya. Kenapa di sini tanda tanya? Kita bahas nanti, teman-teman. Nah, di sini di bawah sini teman-teman kita buatin try catching lagi biar gampang manage handle errornya. Kita bakal try di sini itu tulisin prepare statement, namanya itu STMP deh biar gampang, sama dengan yaitu connection dot prepare connection dari SQL kayak gini, lalu kurung kurawal. Ini ada error, kita biarin dulu aja. Nah, di sini kita bakal masukin string username dan juga password dari parameter ke dalam query kita menggunakan prepare statement. Caranya gimana? Caranya itu panggil STMT-nya. Statementnya dot set string integer 1, ini username. Terus yang kedua stmt dot set string, ini 2, ini password. Teman-teman ikutin dulu aja, saya nanti bahas. Di sini kita buat resultnya, yaitu result set ya, tipe datanya. Kita namain aja result SRS sama dengan stmt dot execute query. Begini. Oke, gini teman-teman. Jadi ketika kita membuat query kayak gini, select bintang from username tanda tanya, password tanda tanya. Itu ketika kita menggunakan prepare statement. Jadi di sini kan kita statement set string itu maksudnya mau masukin statement yang pertama, statement tuh yang ini dari query kita itu dengan username. Lalu statement yang kedua atau tanda tanya yang kedua itu dengan password. Kenapa kita menggunakan statement? Kenapa gak gini aja? Misalnya username sama dengan dari username gini. Kenapa gak gini aja misalnya? Select bintang from user where, lalu di sini plus username and password sama dengan password. Ya mungkin teman-teman ada yang nanya kenapa nggak kayak gini aja. Nah kayak gini itu bisa terjadi yang namanya SQL injection, teman-teman. Jadi si user itu bisa menginjeksi query kita melewati
query yang kita buat kayak gini. Dengan menggunakan prepare statement itu bisa menanggulangi atau mencegah lah ya. Mencegah yang namanya SQL injection. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Di dalam sini sebenarnya CRS ini itu akan mengembalikan nilai yang kita nilai ketika kita execute query ini. Kita perlu cek nih, apakah rs.next, maksudnya rs.next itu query-nya berjalan dengan lancar atau enggak, dia tuh ada nilainya gitu. Kalau ada nilainya, kita bakal mereturn new user ini rs.get integer id-nya rs.getString apa nih username-nya. Ini sesuai dengan nama kolom-kolomnya ya di tabel kita. Koma rs.getString passwordnya kita ambil juga dan juga rs.getString kita ambil role-nya. Oke, kalau udah di sini kan kita menggunakan try ya. Kita tuh harus membuat yang catching-nya. Di dalam sini ya. Ini try kan. Set. Nah, di dalam sini kita buat catch-nya. Catch-nya itu apa? SQL exception juga. Itu kita namain aja doang. Kita mau ngapain ketika error? Jadi silakan teman-teman mau di print atau mau diapain. Di sini saya mau print stack aja. Stack trace. Oke, kayak gini udah kan errornya udah hilang. Oke, nah di sini teman-teman silakan ke ini ya, di luar try catching itu returnkan null. Kenapa returnkan null? Ini tuh buat mencegah, biasanya kan ketika kita execute itu nggak selalu ada nilainya dong. Misalnya mungkin username dan juga passwordnya itu salah. Ketika salah, kita mau return null atau mengembalikan nilai yang kosong. Gitu. Kalau ada, dia mengembalikan objek user ini. Kayak gitu. Oke, di sini kita udah buat user DAO-nya. Lalu selanjutnya ngapain? Selanjutnya kita pergi ke panel login page. Nah, di sini itu kan teman-teman kalau di scroll ke bawah ada ya button login.action listener. Di sini ada logikanya yang if else. Di sini saya udah hapus if else-nya. Kita bakal buat baru. Teman-teman silakan dihapus if else-nya atau mau di komen juga Bapak. Tapi yang username dan password ini tetap ada ya. Tetap disimpan. Nah, di sini logikanya itu pertama kita buat dulu kita buat dulu objek DAO-nya. Tadi kan kita udah buatin user DAO. Di login page ini user DAO kita import, jangan lupa nih. Import DAO.user DAO. Di bawah sini namain aja user DAO-nya itu DAO. Sama dengan new user DAO. Kayak gini. Baru deh. Ketika login, kita tinggal panggil aja DAO.login user dan password. Udah, ini udah login teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat di user DAO, itu kan dia mereturn user ya, model user. Maka dari itu kita bisa buatin di sini. User, bikin variabel user, namanya user sama dengan kayak gini. Jangan lupa diimport usernya dari models ya. Import models user.
Nah, di sini kita mau ngecek nih, apakah usernya itu nggak nol, maksudnya usernya itu ada di database. Apakah loginnya berhasil? Sorry, ini salah. Kalau berhasil, kita mau ngapain? Kita pakai gOption deh, atau terserah teman-teman mau gimana. gOption.show message dialog. Misalnya apa? This, lalu message-nya apa? Login berhasil sebagai user.getRole. Kita mau ngecek role-nya apa yang login gitu. Lalu setelah itu ngapain? Kayak biasa, rem.show page kemana? Ke home. Else, gimana kalau ternyata gagal? Nah, itu terserah teman-teman mau gimana. Di sini saya gOption aja. .show message dialog. This, misal message-nya username atau password salah. Kayak gini. Oke, kalau udah, teman-teman silakan langsung run aja mainframe-nya. Di sini saya coba run mainframe. Oke, teman-teman silakan ketikin asal dulu aja. Kita mau ngecek apakah database-nya koneksinya berhasil atau enggak. Nah, ketika saya klik, ternyata koneksinya udah berhasil, teman-teman. Ketika kita membuat ini ya, user DAO. Di dalam user DAO itu kan kita ngambil koneksi ya. Nah, ternyata itu koneksinya database-nya berhasil. Itu ketika login, username atau password salah. Kita isiin deh. Di sini kan di database kita, kalau kita lihat, kita itu ada admin dan juga user. Username admin itu admin, passwordnya admin 123. Kita login. Oke, login berhasil sebagai admin. Dan diarahkan ke homepage. Kita logout lagi. Kita coba sebagai user. User 123. Kita login lagi. Login berhasil sebagai user. Oke, kita udah berhasil login, teman-teman. Kita udah berhasil cara koneksiin database kita dengan Java kita atau project kita menggunakan JDBC. Ini secara sederhana udah selesai ya, teman-teman. Selanjutnya, kita akan melakukan apa? Selanjutnya kita akan melakukan yang bagian kelola buku, teman-teman. Nah, untuk melakukan kelola buku, pertama yang perlu kita buat adalah sama kayak tadi. Kita perlu buatin dulu DAO-nya, data access object-nya. Di dalamnya apa? Di dalamnya ya metode-metode buat manipulasi data. Kayak yang login tadi kan. Kayak yang begini nih. Silakan teman-teman klik kanan DAO, new, Java class. Di sini kita buatin namanya book. Wih, sorry salah. Saya hapus lagi. Book DAO. Di dalamnya apa? Pertama kita buatin dulu deh, buat ngambil data-data di dalam buku kita. Di dalam buku kita kan kalau kita lihat ya, select bintang from books. Ada 4 data nih. Kita mau buatin metode buat ngambil data-data tersebut. Pertama adalah kita buat dulu atribut connection-nya. Private connection kayak tadi. Namanya con sama dengan database connection
dot get. Ini jangan lupa diimport dot get connection. Ini kan error. Di sini import aja teman-teman. Import java.sql.bintang. Biar diimport semua. Di sini kita mau bikin metode get all book. Kayak gini. Sederhananya kayak gini. Tapi di sini dia itu bakal mereturn sebuah list, teman-teman. Kita set dia itu public. Lalu return value-nya adalah list dari book. Di sini kan ada error nih. Kita import book-nya. Models book. Lalu kita juga import list-nya. List-nya itu yang dari Java util. Kayak gini. Nah, di dalam sini itu kita buat satu variabel yang mana dia tuh list book ya. Sama dengan new array list. Udah gini. Oh, nama listnya itu teman-teman list aja kayak gini. Nah, di sini kita bakal bikinin query-nya, teman-teman. Kita query-nya itu kayak gini. Scale sama dengan select bintang from books. Udah gini aja. Buat ngambil semua bukunya kan. Kita lakuin try catching lagi. Sama kayak tadi. Kita pakai statement. Statement stmt sama dengan create statement. Lalu titik koma, setelah itu result set. Kita namain rs saja sama dengan statement.execute query dari SQL. Kayak gini. Nah, terus di sini kita catch deh. Catch SQL exception mau ngapain nih di sini? Itu kita print trace aja. Nah, di dalam try ini kita bakal melakukan perulangan, teman-teman. Perulangan buat masukin data-data buku kita ke dalam list. Jadi kita bakal melakukan perulangan dengan while di sini. Selama rs resultnya itu next, maksudnya resultnya itu berhasil dieksekusi dan ada datanya, kita mau ngapain? Kita mau pertama bikin variabelnya dulu. Book, new book di sini. Sama dengan new book. Kayak gini. Nah, di sini isinya apa? Isinya itu pertama rs, kita gini aja. Pertama itu rs.getIn dari ID-nya. Lalu rs.getString dari judulnya. Lalu rs.getString dari penulisnya. rs.getIn salah. Dari apa? Dari tahunnya. Dan yang terakhir adalah rs.getBoolean dari kolom isBook-nya. Kayak gini. Nah, kita udah buat ini. Jadi, data-data isi database di setiap data ini, Harry Potter, Bumi, gitu kan, satu-satu dimasukin ke dalam new book. Setelah dimasukin, kita masukin deh ke dalam list tadi. List.add book, new book. Udah, gitu aja. Lalu, di luar try, ini kan try-nya di sini ya.
Di luar try, teman-teman return kan si list tadi. Return list. Oke, udah. Nah, itu buat get all books. Selanjutnya kita mau coba nambahin yang bagian metode buat nambahin bukunya. Kita buat di sini di luar ini ya. Ini kan list book nih, udah nih. Di sini kita buat lagi public void add book. Parameternya itu book di sini. Jadi kita bakal ngirimin book ke dalam metode ini nantinya. Nah, di sini kita buatin dulu deh SQL-nya. Query SQL-nya. SQL sama dengan insert SQL buat masukin data ke tabel itu kan mungkin teman-teman juga udah tahu ya di mata kuliah database. Insert into books. Kita masukin ke dalam tabel buku dengan kolom apa aja, judul, penulis, tahun, dan isbook. Kayak gini. Value-nya apa aja? Value-nya di sini. Jangan diisi langsung dari sini, teman-teman. Kita isinya dari sini. Tanda tanya, tanda tanya, tanda tanya, dan tanda tanya. Kenapa kayak gitu? Kita akan melakukan memakai prepare statement, teman-teman. Sama seperti sebelumnya, kita melakukan try catching lagi di sini. Kita bakal mencoba membuat prepare statement. Kita namain stmt sama dengan con.prepare statement dari SQL. Kayak gitu. Di sini error, kita lakuin catching dulu di luar try. Catchingnya itu kita catch error SQL exception-nya. Terus kita mau ngapain? Kita print stack trace saja. Oke, di sini kita masukin deh si statement-statement ini berdasarkan data yang kita terima dari parameter ini. Gimana caranya? Caranya gini. Kita panggil stmt. Statementnya dot set string. Statement yang keberapa? Ke-1. Statement ke-1 itu apa? Judul kan? Berarti b.get judul. Lalu yang kedua. Yang kedua itu apa? Penulis kan? b.get penulis. Nah, itu dilakuin sampai 4 ya. Yang ketiga itu apa? Yang ketiga adalah tahun. Dan yang keempat adalah get status. Nah, di sini kan ada error. Kenapa error? Karena kita dua data ini itu merupakan integer dan boolean. Maka dari itu kita harus ganti set integer buat tahun dan set boolean buat status. Ini integer ya. Nah, di sini teman-teman perhatiin juga nih statementnya. Di sini kan statement ke-1, kedua, di sini ketiga, di sini dan di sini keempat. Kayak gitu. Habis itu ngapain? Ya udah, statement execute query-nya. Execute ini ya, update. Udah deh. Kita udah buat dua metode. Metode yang pertama itu ngambil buku. Metode yang kedua itu buat nambahin bukunya. Kita coba dulu deh dua metode ini dulu. Setelah itu kita nambahin metode-metode yang lain mungkin ya. Selanjutnya itu kita langsung ke ini ya. Ke panel loginnya, teman-teman.
Teman-teman silakan ke panel login page di sini. Oke, di sini di login page kita kan udah ada ini ya. Udah ada button login. Kalau login di login page di ini, sorry, di book page ya. Di book page, kalau kita lihat di sini tuh udah ada beberapa metode ya yang udah kita buat nih. Delete, edit, dan juga add. Pertama, kita mau atur ini dulu. Sebelum atur-atur, di paling bawah teman-teman, di atas refresh table, di sini ya. Di atas metode ini, kita buat metode baru. Itu buat apa? Buat ini teman-teman. Kita buatin metode baru namanya private void load data. Buat ngambil atau meload data dari database. Isinya apa? Isinya adalah model.set row count 0. Lalu di sini list book. Kita buat book, list book. Namanya list itu sama dengan DAO get all books. Oke, di sini mungkin error. Kenapa error? Karena kita belum buatin DAO-nya. Di sini teman-teman lakuin aja perulangan for book B dari list. Setelah itu kita panggil model.add row new object. Objek dari apa? Dari b.getIn. Oh iya, sorry, di sini nggak ada get in ya. Sebagai tambahan, teman-teman, di sini juga teman-teman silakan ini ya di apa? Model book. Saya lupa tadi. Di model book kita juga tambahin getter buat mengembalikan ID-nya, nilai ID-nya. Di sini return aja ID. Udah kayak gini. Kita kembali ke book page. Di book page, pertama kita get ID. Terus yang kedua b.get judul. b.get apalagi judul penulis ya. .get tahun dan juga status. Oke, udah. Oke, teman-teman silakan scroll ke bagian atas. Nah, di sini kita buatin dulu DAO-nya. DAO-nya itu kan book DAO ya. Kita panggil book DAO. Diimport dulu ya dari DAO nih. Java. Sorry, di package DAO. Setelah itu kita namain aja DAO sama dengan new book DAO. Udah gini aja. Nah, di sini kan kalau kita scroll lagi ke load data, masih ada yang error. Ternyata listnya belum kita import. Teman-teman silakan list aja. Import aja listnya. Import java.util.list. Yang ini. Nah, udah errornya hilang. Nah, setelah itu kita bakal kita bakal edit method di sini teman-teman. Button add action listener. Kayak gitu. Yang perlu kita ubah itu apa aja? Yang perlu kita ubah itu di bagian sini doang, teman-teman. Nah, ini dua kode ini kita hapus aja. Seret. Diganti jadi DAO.addBook dari new book. Setelah kita masukin, kita mau ngapain? Kita mau ngeload datanya. Buat tabelnya itu biar bisa nge-refresh. Udah nih.
Kalau udah, jangan lupa di bagian paling bawah, di sini ya, refresh table frame.getBooks. Ini di komen aja, atau dihapus gak apa-apa. Kita ganti jadi load data. Kayak gini. Setelah itu, kita coba run lagi deh. Kita run mainframe-nya. Login. Kita login sebagai admin misalnya. Admin 123. Login. Oke, login berhasil sebagai admin. Kita kelola buku. Nah, di sini kita udah dapet ini data-data dari database, teman-teman. Ini data-data dari database ya. Nih kalau kita lihat juga nih. Harry Potter J.K. Rowling. Udah mantap nih. Kita coba tambahin buku. Kita tambah buku. Judulnya apa? Testing buku. Penulisnya siapa? Nggak tahu. Tahunnya 2005 misalnya. Klik OK. Datanya udah berhasil ditambahkan. Emang benar datanya berhasil ditambahkan. Kita coba lihat di database. Benar nggak ada? Udah ada, teman-teman. Kita udah bisa nambahin data buku ke dalam database kita. Nah, selanjutnya ngapain? Selanjutnya, kita bakal coba ubah-ubah button yang delete dan juga button yang edit ya. Nah, sebenarnya teman-teman, itu secara teknis itu masih sama ya. Teman-teman silakan ikutin aja yang bagian button edit. Jadi yang pertama teman-teman buat itu teman-teman buat DAO-nya dulu. Kayak mungkin edit book atau update book dan juga delete book. Setelah itu teman-teman tinggal panggil aja di dalam metode-metode ini. Metode edit book kita panggil dao.editbook gitu. Atau yang delete bisa juga kayak gitu di dalam sininya. Seperti itu teman-teman cara yang pertama kita gimana sih cara koneksiin ke database. Setelah itu kita juga udah berhasil kan manipulasi data, khususnya di sini baru nambahin data ya dari project Java kita ke database MySQL kita. Kalau teman-teman mau explore itu silakan. Jadi di video ini saya sekedar memberitahu secara konsep aja gimana sih sebenarnya cara buat koneksiin sama manipulasi datanya. Kayak gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman atas perhatiannya. Selamat pagi, siang, malam.